Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adli Khairul Hadi dari kelas 8A. Saya ingin menerangkan tentang sejarah peradaban Islam di Andalusia. Ayo kita simak videonya ya. Sejarah peradaban Islam di Andalusia. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Pendiri pertama dan penerusnya adalah keturunan dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Awal berdirinya Daulah Abbasiyah, saat Daulah Umayyah dipimpin oleh Marwan II, terjadi kudeta yang diawali dengan propaganda yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah. Akan tetapi, pergerakan tersebut segera diketahui oleh Khalifah Marwan II. Puncaknya adalah pertempuran di Sungai Zab, 25 Januari 750 Masehi. Pertempuran ini mengakhiri kekhalifahan Umayyah dan menandai kebangkitan Daulah Abbasiyah yang bertahan sampai abad ke-13. Khalifah pertama adalah Abu al-Abbas as-Saffah, berkuasa 5 tahun. Kekuasaan kemudian dipegang oleh Al-Mansur dan selanjutnya keturunan dari Al-Mansur. Inilah yang melanjutkan kekuasaan Daulah Abbasiyah. Sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. Sistem pemerintahan berubah seiring waktu dari 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Berdasarkan pada perubahan politik, sosial, dan budaya. Periode pertama 750 Masehi sampai 847 Masehi, masa pengaruh Persia pertama. Periode kedua 847 Masehi sampai 945 Masehi, masa pengaruhnya Turki pertama. Periode ketiga 945 Masehi sampai 1055 Masehi, masa kekuasaan Bani Buwai, pengaruh Persia kedua. Periode keempat 1055 Masehi sampai 1194 Masehi, pengaruh Turki kedua, di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya. Periode kelima 1194 Masehi sampai 1258 Masehi, masa khalifah yang bebas dari pengaruh invasi dari bangsa Mongol. Masa keemasan Daulah Abbasiyah. Masa keemasan tercapai pada zaman Khalifah Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Perekonomian meningkat dari hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Puncaknya pada zaman Harun Ar-Rasyid, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tidak tertandingi. Pengganti Harun Ar-Rasyid yaitu Al-Ma'mun, khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Pada masa pemerintahannya, Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Keindahan kota Baghdad dan daya tarik Bait al-Hikmah. Kota Baghdad didirikan oleh Khalifah Abu al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Kota dirancang dalam bentuk bundar, kota bundar Baghdad. Dikelilingi 2 lapis tembok besar dengan tinggi mencapai 27 meter dan tebal 2 meter. Di dalamnya terdapat istana emas Al-Qars Al-Jahabi dan Masjid Al-Jami Al-Mansur. Kawasan permukiman dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu tempat pejabat pemerintahan, para anggota istana, permukiman penduduk, dan pasar. Baghdad menjadi kota metropolitan, tempat terkumpulnya masyarakat internasional.
dan merupakan pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, lembaga penerjemahan, dan pusat penelitian terpenting di dunia pada masa itu. Peninggalan arsitektur lain di tepi sungai Tigris, Istana Al-Rusafa, Kompleks Al-Khuld, Rumah Surga. Bait Al-Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat penerjemahan dan pengumpulan ilmu, lembaga pendidikan dan riset, pusat intelektual dan keilmuan, penerjemah buku-buku ilmu pengetahuan Yunani, melahirkan ahli kedokteran, ahli astronomi, ahli matematika, dan para filsuf muslim. Bait Al-Hikmah juga menjadi rujukan studi bagi masyarakat internasional. Sampai akhirnya Bait Al-Hikmah dihancurkan oleh tentara Mongol dan menguasai Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Meneladani produktivitas, iliterasi, dan keharmonisan intelektual antar agama yang dapat kita teladani yaitu 1. Seni pangkal keindahan, 2. Literasi pangkal kemajuan, 3. Toleransi pangkal keharmonisan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.